Saya Lamita Lauren. Saya Isisal Wanita. Kali ini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Pancasila dan Peningkatan Sumber Daya Berkualitas. Oke, yang pertama ada pengertian Pancasila. Pancasila adalah ideologi negara yang menjadi landasan dalam berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Konsep Pancasila ini mencakup prinsip-prinsip yang mengatur tata nilai, moralitas, dan kehidupan bermasyarakat yang diharapkan dalam bangsa. Pancasila sebagai fondasi pendidikan menghadirkan nilai-nilai etika dan moral yang menjadi pedoman bagi peserta didik dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sebagai ideologi negara, Pancasila menempatkan keadilan, persatuan, dan kebersamaan sebagai nilai yang harus diinternalisasikan dalam pendidikan. Oke, yang kedua ada pengertian sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. Sumber daya manusia adalah suatu proses mendayagunakan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi agar potensi fisik dan psikis yang dimilikinya berfungsi maksimal bagi pencapaian tujuan organisasi. SDM terdiri dari daya pikir dan daya fisik setiap manusia. Tegasnya, kemampuan setiap manusia ditentukan oleh daya pikir dan daya fisiknya. Oke, selanjutnya yaitu ada pengertian kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam setiap gerak pembangunan suatu bangsa. Hanya dari sumber daya manusia yang berkualitas tinggilah yang dapat mempercepat pembangunan suatu bangsa. Ada dua faktor penting yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Yang pertama yaitu kualitas pendidikan. Jika kualitas pendidikan itu rendah, maka kualitas sumber daya manusia suatu negara juga bakal rendah. Yang kedua adalah kesehatan penduduk. Kesehatan penduduk merupakan faktor penting yang perlu ditingkatkan, sebab jika penduduk terus-terusan sakit akan berpengaruh terhadap tingkat produktivitas. Artinya, semakin banyak penduduk yang sakit, maka akan semakin rendah kualitas penduduk berdasarkan tingkat kesehatannya. Selanjutnya yaitu implikasi Pancasila dalam meningkatkan sumber daya manusia. Ada tiga. Yang pertama adalah Pancasila sebagai norma etik dan norma hukum. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional dari negara Indonesia memiliki konsekuensi logis untuk menerima dan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai acuan pokok bagi peraturan penyelenggaraan negara. Pancasila dijabarkan sebagai norma etik karena pada dasarnya nilai-nilai dasar Pancasila adalah nilai-nilai moral. Dengan demikian, Pancasila menjadi semacam etika perilaku para penyelenggara negara dan masyarakat Indonesia agar sejalan dengan nilai normatif Pancasila itu sendiri. Nilai-nilai Pancasila tidak hanya sebagai panduan dan pelaksanaan secara etik dan moral saja, melainkan kandungan Pancasila harus dapat hidup dalam kepribadian warga negara Indonesia sepanjang masa. Selanjutnya yaitu peran generasi muda dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Generasi muda merupakan harapan masa depan bangsa Indonesia. Pemuda Indonesia diharapkan meningkatkan produktivitas, kualitas diri, serta memahami nilai-nilai Pancasila dan 4 pilar kebangsaan agar dapat berperan sebagai agen perubahan dan pengawas sosial. Untuk membangun kemandirian bangsa, pemuda perlu berperan aktif dalam membangun ekonomi melalui inovasi, kreativitas, serta memiliki daya saing. Selanjutnya yaitu Pancasila dalam pendidikan. Salah satu aspek terpenting dalam membangun suatu negara yaitu pendidikan. Untuk membangun pendidikan di Indonesia, perlu diterapkan nilai-nilai Pancasila di dalamnya, sehingga pembangunan di bidang pendidikan dapat membentuk manusia yang berkualitas dan dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Peran dari masing-masing sila dari Pancasila dalam ruang lingkup pendidikan. Sila pertama yaitu menjelaskan bahwa Tuhan yang memberikan karunia dan rahmat kepada manusia yang disalurkan menjadi ilmu pengetahuan. Pengetahuan yang telah didapatkan diharapkan dapat menjadi sebuah petunjuk. Oke, dilanjut. Sila kedua memiliki peran yaitu sebagai acuan guru bagaimana cara yang benar dalam mendidik anak dengan mengutamakan rasa kemanusiaan. Dari segi pendidikan, sila ini berperan dalam memperoleh pengetahuan yang berasal dari diri sendiri. Ada peran sila yang ketiga, yaitu peran sila ini dalam pendidikan adalah dalam segi pembelajaran di lingkungan sekolah yang harus selalu
pedoman dengan kurikulum yang sama yang ditetapkan oleh negara. Yang keempat, yaitu sila keempat ini kita diajarkan untuk melakukan demokrasi, terutama dalam melakukan musyawarah agar dapat menerima pendapat orang lain dan menjadi kesepakatan umum. Dalam bidang pendidikan sendiri, sila ini dapat menjadi pedoman untuk mengambil keputusan. Terakhir, pada sila kelima mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus berlaku adil untuk seluruh anggotanya. Di dalam bidang pendidikan, sila kelima ini berperan dalam pengajaran. Contohnya, guru tidak boleh membeda-bedakan murid yang satu dengan yang lainnya. Seorang guru harus bersikap adil kepada seluruh muridnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon